Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Perkenalkan, nama aku Muhammad Wildan Permana. Teman-teman bisa panggil aku Wildan, aku dari kampus IPB University. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan skill-skill apa saja sih yang dibutuhkan sebagai mahasiswa agar kita bisa beradaptasi terhadap kuliah dan juga bisa menjadi yang terbaik di kampus ini. So, langsung aja ke videonya. Skill pertama yang teman-teman harus miliki ketika teman-teman menjadi mahasiswa, yaitu ialah public speaking. Kenapa public speaking? Public speaking sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting di saat ini, karena banyak suatu hal, momen, suatu panggung, suatu kejadian di mana teman-teman mengharuskan untuk bisa berbicara di depan orang banyak. Baik itu di lingkungan kelas, baik itu di lingkungan kelompok, kecil, teman, atau bahkan di yang suatu hal yang besar, di panggung yang besar. Teman-teman semua pasti akan memiliki kesempatan itu dan teman-teman harus bisa ketika beradaptasi dengan lingkungan yang seperti itu dan teman-teman harus berani dan juga tidak ragu. Yang kedua, bagaimana cara teman-teman bisa mengembangkan skill itu? Skill public speaking sendiri harus teman-teman latih dengan cara tersendirinya. Bagaimana teman-teman? Tapi saya pribadi, latihan dulu sendiri di rumah, memahami materi apa yang akan disampaikan dengan baik, dan juga menjaga keutuhan diri agar tidak ragu-ragu, dan juga lancar agar bisa public speaking yang bagus. Itu yang pertama. Lanjut yang kedua. Soft skill yang kedua yang teman-teman harus miliki ketika teman-teman menjadi mahasiswa adalah time management atau manajemen waktu. Manajemen waktu sendiri merupakan hal yang sangat penting bagi mahasiswa, karena waktu yang terbatas dan juga padatnya jadwal kuliah yang teman-teman miliki, teman-teman harus bisa memanfaatkan itu dengan baik. Baik itu dengan mengisi waktu luang dengan organisasi, UKM, atau bahkan magang, atau bahkan kegiatan-kegiatan lain positif lainnya. Jangan sampai teman-teman memakaikan waktu untuk hanya bermain, untuk nongkrong, tapi teman-teman harus bisa menggunakan waktu dengan baik, bagus secara general, buat teman-teman bisa pandai mengatur waktu. Nah, kemudian, apa sih pentingnya mengatur waktu ini? Mungkin terkesan sederhana, tapi mengatur waktu merupakan hal yang sangat rumit. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak bisa memprioritaskan mana yang lebih penting, mana yang nggak penting. Teman-teman harus bisa memprioritaskan waktu, manakah tugas-tugas yang lebih penting, mana deadline yang lebih dekat, dan juga berapa banyak tugas yang sebenarnya teman-teman miliki dalam waktu jangka tertentu. Untuk itu penting bagi teman-teman untuk mengatur waktu. Kemudian, bagaimana caranya sih menanggulangi manajemen waktu ini? Teman-teman perlu tahu bahwa waktu itu sangat terbatas. Untuk itu, teman-teman bisa mengatur dan juga mulai memanage waktu teman-teman dengan mencatat apa saja hal-hal yang teman-teman harus dikerjakan dalam waktu seminggu ke depan, bulan ke depan, atau bahkan setahun ke depan. Teman-teman bisa tulis itu semua, apa saja yang teman-teman ingin capai dan teman-teman ingin raih. Bahkan teman-teman bisa menuliskan di saat ini juga teman-teman apa saja yang ingin teman-teman kerjakan. Dan teman-teman bisa menentukan skala prioritas teman-teman, apa saja tugas-tugas yang teman-teman perlu kerjakan. Itu aja yang disarankan kedua. Lanjut yang ketiga. Soft skill yang ketiga yang teman-teman harus miliki dan menurut saya yang paling penting yaitu kepemimpinan. Kenapa kepemimpinan? Kepemimpinan sendiri adalah suatu bentuk diri untuk memimpin, untuk membangun, untuk mengembangkan skill dan juga bakat yang kita miliki. Apa hal saja yang kita inginkan, apa hal saja yang ingin kita capai, cita-cita kita apa, itu mulai dari memimpin diri sendiri. Pemimpin tidak harus dikategorikan dengan memimpin kelompok, tidak harus memimpin organisasi, tidak perlu seperti itu. Tapi dengan memimpin diri sendiri, kita dapat membangun diri kita yang lebih baik. Pemimpin sendiri sangat penting bagi diri kita di saat ini, karena pemimpin banyak di kalangan mahasiswa kita yang terlena dengan dirinya sendiri, banyak yang mereka bahkan tidak mampu mengatur dirinya sendiri untuk dengan lebih baik. Untuk itu pemimpin mulailah dengan diri sendiri, memimpin dengan lebih baik. Kemudian bagaimana cara kita membangun jiwa pemimpin yang baik untuk diri kita. Jiwa pemimpin yang baik yaitu dengan membangunkan diri kita, mengatur skala prioritas kita, menggapai semua hal yang kita inginkan. Kita tentukan untuk menggapai mimpi yang kita inginkan, kita perlu apa saja. Kita perlu tulis apa saja yang perlu kita capai untuk mencapai mimpi yang lebih tinggi lagi. Untuk itu kita perlu membangkitkan semangat, baik itu dengan doa orang tua, baik itu dengan diri kita sendiri. Yang penting kita punya motivasi yang kuat untuk kita memiliki jiwa pemimpin yang kuat. Itu saja dari saya. Oke, itu dia tadi video mengenai 3 soft skill yang menurut aku paling penting buat teman-teman bisa beradaptasi dengan perkuliahan.
Untuk itu teman-teman semua semoga bisa bersemangat terhadap kuliah yang akan teman-teman jalani dan juga bisa mengembangkan soft skill tadi yang sudah aku sebutkan dengan sangat baik dan juga menjadi mahasiswa yang berprestasi dan juga berpengalaman di dunia kerja. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan juga kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.